Halo guys, selamat datang di channel SK2 Team. Di video kali ini gue akan membahas tentang head-on. Langsung saja ke inti pembahasan, let's go. Head-on adalah administrator lantai 1, yaitu lantai ujian khusus yang diadakan untuk para irregular. Karena tidak adanya penyelenggara ujian di lantai tersebut, head-on sendirilah yang akan memberikan ujian kepada para irregular. Ujian yang diberikan kepada irregular sangat sulit, mengingat bahwa irregular adalah monster dengan kekuatan yang luar biasa dan tidak terikat dengan peraturan menara. Berbeda dengan administrator lainnya yang mengharuskan mereka menetap di lantainya masing-masing, head-on adalah satu-satunya administrator yang memiliki kemampuan untuk mengunjungi lantai lainnya di menara. Ini dikarenakan ia melakukan teleportasi ke salah satu lantai dari 134 lantai di menara, atau yang sering disebut dengan area tengah, kemudian memilih orang yang menarik perhatiannya. Orang yang terpilih tersebut dikenal sebagai regular, dan para regular ini akan menaiki menara dimulai dari lantai 2, yaitu lantainya Evan Hell. Dikatakan juga bahwa head-on adalah administrator yang paling berpengalaman di menara dan sosok yang sangat dihormati. Bahkan Evan saja memanggilnya dengan sebutan Tuan Head-on. Dan buat kalian yang bertanya kenapa Yuri nggak memanggilnya dengan sebutan Tuan, ya kalian pikir saja sendiri, Yuri itu orangnya seperti apa. Oke? Pada season 1 chapter 2, head-on memberikan ujian sulit kepada Bam yang seharusnya ujian tersebut dilaksanakan untuk lantai 20 ke atas. Untuk menaiki lantai selanjutnya, Bam harus memecahkan sebuah bola yang dijaga belut berzirah putih yang ganas. Belut tersebut hidup di kadar sinsu yang sangat tinggi. Bahkan, sekelas ranker saja sulit untuk melewati tempat dengan kadar sinsu yang tinggi tersebut. Kemudian Bam berhasil lolos karena Yuri tertarik dengan irregular dan meminta kepada head-on untuk menurunkan tingkat kesulitannya. Kemudian head-on setuju dengan syarat Yuri harus meminjamkan Bam salah satu senjata 13 bulan yang ia miliki, yaitu Black March. Penampilan dan kepribadian. Saat pertama kali muncul, head-on memiliki penampilan yang mirip dengan kelinci putih. Ia memiliki mata sipit dengan bola mata hitam dan giginya yang tajam, serta telinganya yang panjang dengan membawa sebuah tongkat berwarna kuning dengan 2 bola hijau di setiap ujungnya. Ia berbicara dengan nada bersahabat, tapi faktanya sedikit kejam dan manipulatif. Pada saat pertama kali Rahel tiba di lantai 1, head-on memanggilnya dengan sebutan gadis kecil yang sangat kotor, busuk, suka berbohong, dan nakal. Tidak banyak informasi tentang head-on ini, tapi gue memiliki sedikit teori yang menarik untuk kita bahas. Kenapa head-on membiarkan Bam lulus ujian? Head-on bisa saja mengabaikan perkataan Yuri untuk menurunkan tingkat kesulitan ujian yang dilaksanakan Bam, dan membiarkan Bam mati dan gagal. Dan ini adalah teori gue. Menurut gue, head-on dapat melihat masa depan dan sengaja mengubah peraturan, lalu membiarkan Bam membawa Black March dengan tujuan agar ia bisa mendapatkan rekan tim yang kuat atau rekan tim yang berasal dari 10 keluarga agung. Karena hanya sedikit regular yang mengetahui tentang senjata 13 bulan ini. Dan menurut gue, head-on juga sudah mengetahui bahwa Bam adalah putra dari Vi dan Arlene yang akan menghabisi Zahard. Ini dibuktikan saat pertama kali Bam memasuki menara, ia memanggilnya dengan sebutan Tuan. Seperti yang kalian tahu, sebutan Tuan hanya digunakan kepada orang yang disegani, orang yang sangat berpengaruh, atau orang yang sangat spesial. Dan pada saat pertama kali Bam membuka pintunya, head-on juga berkata, akhirnya sang tamu sudah datang. Itu juga mengisyaratkan bahwa head-on sudah menunggu kedatangannya Bam. Berbeda dengan saat pertama kali Rahel datang, ia langsung menyuruhnya untuk melaksanakan ujian memecahkan bola. Oke, teori kedua. Banyak yang beranggapan jika Akryung adalah seorang irregular. Di season 1, saat Quan membuat laporan kepada Han Sung-yu bahwa yang lulus dalam ujian yang diadakannya hanya ada 3 orang, yaitu irregular dan Putri Zahard. Jadi, yang dimaksud irregular di sini adalah si Rahel, guys. Di season 1 arc epilog juga dijelaskan bahwa Akryung adalah makhluk yang diciptakan atau bawahan yang ditugaskan head-on untuk menjadi pengawal Rahel. Dengan kesepakatan, Rahel harus mengeliminasi Bam di season 1. Jadi, saat pertama kali Rahel menaiki menara, Rahel tidak ingin melaksanakan ujian lantai dasar yang menurutnya tidak masuk akal, dan memohon kepada head-on untuk membantunya menaiki menara, sehingga dibuatlah kesepakatan tersebut. Han Sung-yu juga ikut membantu Rahel dengan memberikan Rahel seorang pemandu, yaitu Hwaryun. Jadi, otomatis si Rahel udah bergabung di anggota FAK di season 1, oke? Kesimpulannya, Han Sung-yu sengaja membuat skenario agar Bam mati di ujian menggiring ikan laut dalam.
Lalu Bam akan diselamatkan dan dibesarkan sebagai Slayer dengan tujuan untuk membunuh Zahard. Dan menurut gue, kenapa Han Sung Yu membuat skenario ini? Karena jika dia sengaja terang-terangan mengajak Bam masuk FAK, satu hal yang pasti, Bam akan menolak mentah-mentah penawarannya tersebut. Dan jika rencana Han Sung ini sampai ke Zahard, maka Han Sung Yu akan dicap sebagai pengkhianat dan diburu oleh pasukan Zahard. Dan rencananya akan 100% gagal dan kemungkinan Bam akan langsung dihabisi. Dan menurut gue, kita harus berterima kasih kepada si Rahel, karena berkat dia, Bam dapat tumbuh dan mendapatkan guru serta teman dan rekan di FUK. Sekali lagi, ini adalah teori liar dari gue aja. Jadi, jangan terlalu diambil hati ya cuy. Bonus, gue akan memberikan sedikit fakta menarik tentang Tower of God Season 1. Yang pertama, di manhwa atau webtoonnya, saat Yuri memerintahkan Kurdan untuk menghabisi Lopo Biaren, sebelumnya Kurdan meminta kepada anggota Yuri yang berasal dari keluarga Kun koordinat tempat Yuri berada. Menurut gue, Kurdan itu nggak langsung terjun ke lokasi tempat kejadian Yuri fight sama Ren, tapi Kurdan menteleportasikan skillnya ke lokasi Ren. Ini terbukti saat Yuri mengambil Green April dan ingin pergi, Yuri sendirian alias tidak bersama siapapun. Yang kedua, sebenarnya Lopo Biaren belum mati. Ren mengatakan bahwa yang ia bunuh hanya salah satu dari kulit yang ia gunakan, dan tubuh aslinya berada jauh dari lokasi tersebut. Bisa diasumsikan, yang Kurdan serang hanyalah salah satu boneka yang digunakan oleh Lopo Biaren. Yang ketiga, tas Manda Borena yang sering digunakan Kun saat ujian merupakan harta karun Kun Edan yang ia curi sebelum ia diasingkan. Oke, fakta menarik yang terakhir. Alasan kenapa Rak memanggil semua regular dengan sebutan kura-kura? Karena di habitat asalnya hanya terdapat dua spesies, yaitu spesies Wrath Riser sebagai pemburu atau spesiesnya Rak, dan satu lagi adalah kura-kura sebagai mangsanya spesies Wrath Riser. Rak tidak mengetahui bahwa ada spesies lain di menara selain dua spesies ini. Oke, segitu aja pembahasan kita untuk si Hedon ini. Jangan lupa klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru dari channel ini. Oke, thank you. Oke, see you until next time, bro.